Salam sejahtera bagi kita semua. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Filbert Theodorus Cakra dengan NIM 22101106040 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan program studi Sistem Informasi dari Universitas Samratulangi. Saya akan mempresentasikan hasil saya, yaitu dengan berjudul Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dipakai sekarang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa tersebut sejak lama digunakan sebagai bahasa perantara atau bahasa pergaulan, tidak hanya di Kepulauan Nusantara, tetapi juga di hampir seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Secara resmi, bahasa Indonesia dikumandangkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Peresmian nama bahasa Indonesia tersebut bermakna politis sebab bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat perjuangan oleh kaum nasionalis yang sekaligus bertindak sebagai perencana bahasa untuk mencapai negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Peresmian nama itu juga menunjukkan bahwa sebelum peristiwa Sumpah Pemuda itu, nama bahasa Indonesia sudah ada. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sebelum tahun 1928 telah ada gerakan kebangsaan yang menggunakan nama Indonesia, dan dengan terdirinya pada mereka telah ada suatu konsep tentang bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antara suku dan bahasa di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kata penjunjung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia antara lain berarti memuliakan, menghargai, dan menaati. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pernyataan itu tidak saja merupakan pengakuan berbahasa satu, tapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, itu bahasa Indonesia. Ini berarti pula bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebab bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi sosial kedudukannya sebagai
bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia adalah: 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat penghubung antar warga dan daerah atau budaya. 4. Latar pengembangan budaya, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi di antaranya: 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar dan pendidikan. 3. Alat penghubung pada tingkat nasional. 4. Alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Ya, demikianlah presentasi saya. Diucapkan terima kasih.